Baik, selamat siang teman-teman semua, atau selamat malam ya. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat selalu teman-teman. Baik, kalau di pertemuan terakhir kemarin kita sudah membahas tentang operasional matriks ya, baik itu secara perhitungan manual atau dengan menggunakan bantuan software ya. Teman-teman kemarin sudah mencoba menghitung matriks dengan Octave Online ya, di mana kita tidak perlu menginstal softwarenya, jadi kita bisa memakai browser ya, tinggal kita memasukkan Octave Online, kemudian kita bisa menghitung matriks ya, dan itu cukup membantu nanti ketika kita menghitung matriks yang cukup kompleks ya, misalnya dengan bentuk yang matriks 8 kali 8 gitu. Kalau kita menghitung secara manual itu kan lama ya, tapi kalau dengan bantuan Octave Online itu bisa lebih mempercepat teman-teman. Untuk materi yang selanjutnya kita akan belajar tentang materi spring ya, atau yang sering kita sebut pegas ya, atau pair ya, di mana materi spring ini adalah materi yang paling sederhana ya untuk pemodelan finite element analysis ya. Kalau teman-teman nanti di pertemuan ke depan kita akan belajar mungkin yang lebih kompleks, misalnya terkait dengan truss atau rangka batang. Kemudian ada juga elemen segitiga atau sering kita sebut kalau di bahasanya finite element analysis itu CST ya, constant strain triangle. Ataupun kita juga bisa mempelajari yang lebih kompleks lagi, itu elemen segi 4 atau four node ya. Nanti kalau waktunya cukup kita bisa belajar rekan-rekan. Ya, saat ini kita akan belajar tentang spring tuh. Lalu kemudian apa langkah-langkah nanti yang akan kita lakukan ya kalau kita akan memodelkan spring ya. Oke. Jadi ini ada beberapa hal yang langkah-langkah yang nanti akan kita lakukan ya. Seperti di penjelasan di awal kemarin terkait dengan pengantar EVA ya. Step pertama, kita akan membagi sistem spring ini ke dalam beberapa elemen ya. Di mana elemen-elemen ini itu akan terhubung dengan poin-poin atau titik yang dinamakan nodes ya. Jadi membagi suatu sistem spring ini ke dalam beberapa elemen dan beberapa node. Kemudian yang kedua, setelah kita membagi ke dalam elemen dan node, itu kita akan melihat karakteristik ya dari suatu elemen spring tersebut ya. Kita akan menganalisis ya kira-kira karakteristiknya bagaimana. Setelah kita menganalisa satu elemen ya, dan juga elemen-elemen yang lain, kita akan mengassembling kembali ya, elemen-elemen tersebut menjadi satu ya, sehingga nanti kita bisa analisis dan kita bisa mencari kira-kira variabel apa yang kita butuhkan ya, misalnya terkait dengan displacement ya. Displacement itu bisa terkait pergeseran posisi, bisa terkait defleksi, ataupun juga gaya yang terjadi pada suatu node ya. Kita akan juga bisa menganalisis hal tersebut. Oke teman-teman, kira-kira itu langkah nanti yang bisa kita lakukan untuk menganalisis suatu sistem spring ya. Oke, sekarang kita lihat ya. Di sini ada suatu contoh sistem spring ya. Kalau teman-teman lihat di sini ada logo, kalau di listrik apa ini? Resistor ya, seperti resistor ya. Dimana di sini ada dua seperti resistor ya. Ini itu menggambarkan spring ya. Jadi penggambaran spring itu mirip seperti resistor ya. Ada beberapa variabel di sini ya, atau parameter ya yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada K1 dan K2 ya. Apakah K1 dan K2 itu? K1 dan K2 itu menunjukkan stiffness dari suatu spring atau pegas ya. Stiffness itu apa? Stiffness itu kalau kita terjemahkan bisa berupa kekakuan ya, atau dalam konteks ini bisa juga seperti elastisitas ya dari
pegas tersebut gitu. Jadi K1 itu menunjukkan stiffness dari metrik dari pegas yang pertama. Kemudian K2 itu stiffness dari pegas yang kedua. Terus selanjutnya di sini ada F1X, ada F2X dan ada F3X ya. F1X, F2X dan F3X itu adalah external load. External loads ya. Jadi gaya yang berasal dari luar ya, gaya luar ya, external load ya. Di mana dia arahnya itu searah sumbu X positif. Searah sumbu X positif ya. Jadi F itu kalau teman-teman tahu selama ini ya, F itu sama dengan gaya ya. Tapi dalam konteks ini itu adalah gaya luar atau external load yang berasal dari luar ya. Kemudian X itu menunjukkan arahnya. Jadi dia arahnya itu searah sumbu X. Jadi kalau pegas ini nanti kita mainnya tuh hanya di satu dimensi atau satu aksis, yaitu sumbu X saja. Tapi nanti kalau kita belajar tentang truss, itu dia sudah melibatkan dua aksis atau dua dimensi, yaitu X dan Y. Oke. Lalu apa yang kita lakukan ya? Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Kalau ada suatu sistem, kita harus bagi dulu sistem itu ke dalam beberapa elemen, di mana elemen-elemen yang akan kita bagi itu terhubung dengan titik yang kita namai dengan node ya. Jadi contohnya sistem ini, kita lihat ada dua spring teman-teman ya, 1, 2. Maka supaya lebih mudah kita bagi menjadi dua elemen ya. Elemen 1 ya, di mana di dalamnya ada spring nomor 1. Kemudian ada elemen 2 yang di dalamnya ada spring nomor 2 ya. Kita tadi sudah belajar tentang K1 ya, stiffness dari spring. Kemudian F1X ya, itu berarti external load ya, gaya. F1 itu menunjukkan gaya yang terjadi pada node 1. X-nya berarti searah sumbu X. Begitu juga dengan F2X ya, berarti gaya atau external load yang terjadi pada node 2 yang arahnya searah sumbu X. Begitu juga dengan F3 ya, external load yang terjadi pada node 3 yang searah sumbu X. Oke. K kita sudah tahu, F kita sudah tahu. Kemudian di sini ada satu lagi yang kita belum tahu, ada D1X. Apa itu D1X ya? D adalah nodal displacement atau displacement dari node. Displacement adalah perubahan posisi ya. Seperti kita tahu kalau ada gaya di sini ya. Kalau ada gaya pasti dia akan menimbulkan perubahan posisi ya dari suatu node. D1X itu adalah displacement untuk node 1 searah sumbu X. Begitu juga dengan di node 2 itu ada D2X. Berarti D2X adalah displacement untuk node 2 searah sumbu X. Begitu juga dengan node 3 ada D3X ya. Displacement untuk node 3 yang searah sumbu X ya. Jadi ada elemen, ada node, ada stiffness untuk spring, kemudian ada gaya atau external load, kemudian ada displacement node ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita membagi suatu sistem tadi ke dalam beberapa elemen atau dalam kasus ini ke dalam dua elemen teman-teman, lalu kita menganalisis ya masing-masing elemen ya. Kita ambil elemen yang pertama ya, kita analisis. Oke, kira-kira ada apa saja
di dalam elemen tersebut. Ya. Kita lihat dalam suatu elemen, ya elemen 1 ini, itu ada 2 node, jelas ada node 1, ada node 2. Karena elemen 1 itu antara node 1 dan node 2. Oke. Kemudian ada nodal displacement atau displacement node D1X dan D2X. Kemudian ada nodal force atau gaya pada node ya. Ada F1X atau F1X betul dan F2X. Kemudian ada stiffness dari spring tadi yaitu K ya. Kalau teman-teman lihat ada perbedaan notasi antara yang di sini, sistem di sini dengan sistem di sini ya. Misalnya terkait displacementnya D1X, kalau teman-teman lihat yang di atas itu hurufnya besar seperti ini ya, D1X. Yang di bawah hurufnya mungkin hurufnya sama ya, tapi bedanya ada capengnya di sini ya. Kemudian terkait dengan gaya, kalau teman-teman lihat gaya di sini besar ya F-nya ya. Sedangkan yang di bawah ini kecil F-nya dan ada capengnya. Apa yang membedakan notasi yang atas dan yang bawah teman-teman? Jadi di finite element analysis itu kita mengenal dua macam sistem koordinat, yaitu koordinat lokal dan koordinat global. Ya. Apa itu koordinat lokal? Koordinat lokal adalah ketika kita menganalisis dalam suatu elemen. Ya. Ini kan dalam satu elemen kita analisis ya. Berarti ini adalah termasuk sistem koordinat lokal. Tapi kalau elemen-elemen yang sudah kita analisis tadi, kita gabungkan menjadi satu kembali, ya kita assembling istilahnya, itu berarti dia dalam koordinat global. Jadi nanti kita harus perhatikan notasinya. Ya. Notasinya besar atau kecil. Ya, pakai caping atau tidak. Itu nanti akan menunjukkan dia pada posisi atau pada koordinat lokal atau global ya. Ini dua hal yang berbeda ya. Tapi nanti kita akan mencari apa hubungan antara lokal dan global ini teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Ini koordinat tadi ada lokal, ada global. Oke. Sebelum memasuki materi lebih dalam ya. Ini rumus yang akan mendasari kita untuk perhitungan finite element analysis ya. Ada yang namanya hukum Hooke atau Hooke law ya. F sama dengan K kali D ya. F itu force yang terjadi pada spring ya. Kemudian D itu defleksi ya. Kalau dalam kasus perhitungan kita nanti itu mungkin lebih tepatnya apa teman-teman? Displacement yang sudah kita bahas tadi. Kemudian K itu adalah stiffness dari spring, di mana K ini adalah suatu konstanta. Ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya ini, ya, K itu kan berupa garis linear. Berarti dia suatu konstanta ya. Berarti ketika suatu spring dia dibebani gaya yang besar karena K-nya konstan, stiffness-nya konstan, berarti defleksi atau deformasi yang terjadi semakin besar pula. Tetapi sebaliknya, kalau force yang dibebankan pada suatu spring itu semakin kecil, maka defleksi yang terjadi semakin kecil juga ya. Rumus ini akan kita gunakan, tetapi nanti kita akan menggunakannya dalam bentuk ini teman-teman. Ada garis di bawahnya. Berarti dia di dalam bentuk matriks gitu. Ya. Jadi dalam bentuk matriks. Baik. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan menganalisis satu elemen yang sudah kita ambil tadi ya. Tadi kita sudah memiliki rumus F sama dengan K kali D ya.
F sama dengan K kali D ya. Sebentar. Saya tuliskan dulu. D-nya kurang sempurna ini. D gitu ya. Oke. Kita lihat dalam suatu elemen ya. Kita mau mencari gaya yang terjadi pada node 2 ya. Berarti ini gaya lokal karena ada capingnya yang terjadi pada node 2. Berarti F2X sama dengan K. Kemudian kita harus mencari D totalnya untuk elemen ini. D totalnya berarti D2X dikurangi D1X. Karena di node 2 terjadi pergeseran, di node 1 terjadi pergeseran, ya, otomatis untuk pergeseran totalnya itu kan berarti D2X dikurangi D1X. Ya, sehingga kita ketemu rumus ini. Ini adalah persamaan yang pertama, teman-teman. Oke, ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian, mungkin teman-teman pernah mendengar ya, belajar tentang mekanika atau ilmu kekuatan ya. Hukum kesetimbangan gaya. Sigma F sama dengan 0. Gaya yang terjadi pada suatu sistem, pada suatu elemen, atau pada suatu node itu jumlahnya harus 0 ya, supaya keadaannya setimbang ya. Suatu sistem jika tidak setimbang berarti itu bukan sistem yang baik pastinya ya, karena tidak setimbang. Kita lihat di elemen ini ada berapa gaya yang bekerja di sini ya. Kalau kita analisis tadi kan kalau di tiap elemen berarti ada 2 gaya ya. F1X lokal di sini dan F2X lokal di sini ya. Berarti kalau kita jumlahkan F1X lokal tambah F2X lokal itu sama dengan 0. Betul sekali. Supaya terjadi kesetimbangan gaya ya. Kemudian F2X-nya kalau saya pindah ke sini ya, maka pindah ruas, maka jadi minus ya. F1X lokal sama dengan minus F2X lokal. Sedangkan F2X tadi sudah kita tahu ya teman-teman, F2X sama dengan K kali D2X dikurangi D1X ya. Jadi ini bisa kita pakai, cuman kita tambahkan dengan minus ya. Karena depannya ini ada minusnya juga. Oke. Berarti kita sudah punya dua persamaan ini. Oke. Sekarang dua persamaan ini kita assembling menjadi suatu bentuk matriks. Ya. Kira-kira nanti hasilnya seperti ini, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Kita lihat dalam satu elemen itu kan ada 2 gaya lokal yang bekerja ya. F1X dan F2X ya. Berarti matriksnya ini 2 kali 1 ya. Ada 2 baris, ada 1 kolom. Kemudian displacement ya, atau node-nya ada 2 ya. Berarti D1X lokal dan 2X lokal. Ini berarti 2 baris 1 kolom ya. Berarti ini 2 kali 2. Kemudian kalau matriks 2 kali 2 harus saya kan 2 kali 1 ya. 2 baris 1 kolom ya. 2 kali 1 teman-teman. Ini saya hapus, berarti ini 2 kali 1. Berarti mau tidak mau supaya hasilnya tepat, di sini adalah matriks 2 kali 2. Dimana kita tahu matriks 2 kali 2, kalau kita kalikan matriks 2 kali 1 hasilnya adalah 2 kali 1. Betul. Isinya seperti ini. K, minus K, minus K, dan K. Sekarang kita cek. Coba kita kalikan. Apakah hasilnya sama dengan dua persamaan yang kita punya tadi ya. Sekarang ya. Misalnya kita breakdown dulu. F1X F1X berarti sama dengan K kali D1X ini kan. K kali D1X tambah
minus K kali 2X. Coba kita cek dengan ini ya. Minus K kali D2X kan berarti minus K D2X. Kemudian minus K kali minus D1X berarti plus K D1X. Apakah hasilnya sama dengan perkalian kita? K kali D1X berarti ini tambah minus K kali D2X berarti hasilnya ini. Oh betul. Berarti persamaan pertama betul. Sekarang kita lihat persamaan kedua ya. F2X itu sama dengan, berarti yang bawah ini ya, minus K kali D1X ya. Minus K kali D1X. Kemudian tambah K kali D2X. Tambah K kali D2X. Apakah sama dengan yang ini? Oh, betul ya, sama ya. K kali D2X, 2X-nya kali K plus, kemudian minus K kali D1X. Oh, betul. Berarti ini rumusnya nanti yang akan selalu kita gunakan untuk mencari atau menganalisis untuk suatu spring di elemen lokalnya teman-teman. Ya, seperti ini. Ya. Di mana F-nya itu 2 kali 1, kemudian K-nya itu 2 kali 2 ya. Ini kan sama dengan ini ya. F sama dengan K kali D. Tapi bentuknya matriks gitu ya. Jadi rumus ini selalu kita pakai nanti, tolong diingat teman-teman. Oke, kita sudah ketemu rumusnya, menganalisis untuk tiap elemen ya. Oke, rumusnya bisa kita tuliskan di sini, teman-teman. Tapi di sini kita lihat ada dalam kurung 1, dalam kurung 1, dalam kurung 1. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan elemen. Berarti elemen nomor 1, teman-teman, ya. F1X lokal dalam kurung 1 ini berarti menunjukkan bahwa dia milik elemen 1. Begitu juga dengan elemen 2 ya. Ini ada dalam kurung 2, ini menunjukkan dia milik elemen 2 begitu. Jadi tidak perlu bingung ya. Bedanya K1 ini untuk spring yang 1 ya. K2 ini berarti untuk spring yang nomor 2. Oke. Kita lanjutkan teman-teman. Yaps. Sekarang kita mencoba mencari hubungan antara koordinat lokal dan koordinat global. Kita cek tadi. Ketika kita menganalisis per elemen ya di node 1, displacement lokal yang ada di situ adalah D1X untuk elemen 1 ya, ini kan. Ini D1X untuk elemen 1. Sedangkan koordinat global yang di node 1 adalah D1X ya. Berarti bisa dibilang D1X lokal untuk elemen 1 itu sama dengan D1X karena dia identik berada pada node yang sama. Begitu juga dengan node 3 teman-teman. Node 3 di sini. Ya, di koordinat global dia kan berarti ada D3X di sini. Tetapi koordinat lokalnya apa yang ada di situ? Ya. Yang ada di situ adalah D2X lokal untuk elemen 2. Nah, ini teman-teman. D2X lokal untuk elemen 2. Sedangkan untuk node 2 ya di posisi global itu ada D2X. Tetapi di posisi lokal berarti ada dua displacement di situ ya. Yang pertama adalah D2X lokal untuk elemen 1 ya. Dan juga D1X lokal untuk elemen 2. Berarti di sini kan ada dua displacement lokal di sini ya.
Dan itu sama ya, karena di posisi yang sama. Berarti kita sudah mempunyai persamaan ini. Oke. Karena kita sudah tahu persamaan lokal menjadi global ya, awalnya yang seperti ini tadi ya, kita bisa menggantikan displacement yang lokal tadi menjadi global. Contohnya ini ya, D1X untuk elemen 1 lokal itu kan sama dengan D1X global. Nah, makanya di sini bisa kita ganti D1X global. Begitu juga dengan di bawahnya ya. Di sini ada D2X untuk elemen 1 lokal, ya kita lihat. D2X untuk elemen 1 lokal itu kan sama D2X untuk elemen 1 lokal sama dengan D2X global. Makanya bisa kita ganti D2X global. Begitu juga untuk yang elemen 2 ya. Yang lokal bisa kita ganti menjadi global. Oke. Jadi yang displacement yang lokal sudah berubah menjadi global. Yap. Oke. Sekarang selanjutnya kita mau mengekspan atau memanjangkan matriks K-nya ya. Jadi begini, dua matriks ini nanti akan kita jumlahkan teman-teman ya. Karena ketika kita mengassembly menjadi satu, itu kan harus kita jumlahkan ya. Sebenarnya kalau saya kasih keterangan di sini itu kan sama ya, D1X, D2X. Di sini D2X, di sini D3X. Sama dengan yang di sebelah sini ya. Sekarang saya mau merubah menjadi bentuk 3 kali 3 ya. Teman-teman tahu ini kan 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Oke. Kita lihat yang elemen 1 dulu ya. Elemen 1 akan kita expand, kita tambahkan not 3 atau D3X ya, D3X. Sekarang pertanyaannya, apakah elemen 1 itu bersinggungan dengan not 3? Ya. Tidak kan? Karena elemen 1 itu kan hanya bersinggungan dengan not 1 dan not 2. Ya, hanya not 1 dan not 2. Makanya di not 3 itu tidak bersinggungan. Di sini isinya 0 semua, teman-teman. Di sini isinya 0 semua. Di sini juga 0 semua. Jadi kalau kita kasih keterangan sebenarnya di sini kan D1X, di sini D2X, di sini D3X. Begitu juga dengan yang elemen 2 ya. Kita lihat apakah elemen 2 itu bersinggungan dengan not 1. Nah, kalau kita lihat kan tidak. Elemen 2 itu kan antara not 2 dan not 3. Dia tidak bersinggungan secara langsung dengan not 1 ya. Sehingga kalau kita kasih keterangan sebenarnya kan seperti ini kan. D1X, D2X, D3X. Makanya di sini 0 semua. Karena elemen 2 tidak bersinggungan dengan elemen 2 tidak bersinggungan dengan not 1 ya. Di sini isinya 0 semua. Isinya 0 semua. Jadi nanti kita extend karena kita akan menjumlahkan menjadi satu yaitu K global. Oke. Kita lanjut dulu teman-teman. Oke. Sekarang terkait dengan gayanya ya. Kalau yang displacement tadi kita sudah mengetahui hubungan antara lokal dan globalnya. Sekarang bagaimana dengan gayanya? Kita tadi sudah belajar bahwa hukum kesetimbangan gaya berlaku ya. Sigma F sama dengan 0. Gaya yang terjadi pada suatu sistem, suatu elemen atau suatu node itu jumlahnya harus 0 supaya dia setimbang. Kita lihat pada node 1 ya. Pada node 1 itu kan ada gaya lokal dan ada gaya global yang bekerja ya. Kalau gaya global berarti F1X ya. Kemudian kalau itu ada dua gaya, pasti nanti arahnya berbeda ya. Karena kalau kesetimbangan gaya ada dua gaya,
Berarti kalau satunya ke kanan, pasti satunya ke kiri. Nah, gaya yang berlawanan ini itu pasti menunjukkan plus minusnya. Jadi kalau gaya berlawanan arahnya itu kita anggap minus, betul teman-teman. Di note 1 itu ada F1X lokal untuk elemen 1. Jadi begini. Ya. Berarti kalau ini saya pindah ruas, sebenarnya ini kan F1X sama dengan F1X lokal untuk elemen 1 begitu. Begitu juga dengan yang di note 3 ya. Di note 3 ya. Di note 3 ini ada F3X jelas ya. Kemudian gaya lokalnya ada F2X untuk elemen 2 ya, lokal. Untuk di note 2 itu kan ada dua gaya lokal ya. Gaya lokal untuk elemen 1 dan gaya lokal untuk elemen 2 ya. Kalau gaya globalnya ada F2X jelas ya. Gaya lokalnya untuk elemen 1 itu adalah F2X lokal untuk elemen 1. Dan untuk elemen 2-nya ada gaya lokal F1X elemen 2 lokal. Ya. Sehingga bisa kita buat hubungannya atau persamaannya adalah seperti ini. Ya. F1X global itu sama dengan F1X lokal untuk elemen 1. F2X global itu sama dengan F2X lokal untuk elemen 1 ditambah dengan F1X lokal untuk elemen 2. Sedangkan F3X itu sama dengan F2X lokal untuk elemen 2. Sehingga kalau kita mengetahui hubungannya ini, kita sudah bisa membuat persamaan F sama dengan K kali D dalam bentuk global. Ya. Oke, kita lihat ya. Oke, ini sekarang penjumlahan matriks yang tadi kita expand ya, atau matriks K-nya yang kita expand tadi ya. Kita tahu ini adalah D1X, D2X dan D3X. Ini untuk elemen 1 ya. Dan untuk elemen 2 ini D1X, D2X dan D3X. Ini kalau kita kasih keterangan ini D1X, D2X, D3X. Sehingga kalau kita jumlahkan ya kita tinggal jumlahkan saja sesuai dengan baris dan kolomnya ya. K1 tambah 0 berarti K1. Minus K1 tambah 0 berarti minus K1. 0 tambah 0, 0. Minus K1 tambah 0, minus K1. Ya. K1 tambah K2 jadi K1 tambah K2. Begitu seterusnya ya. Jadi kalau kita kasih keterangan ini D1X, ada D2X dan D3X. Ya. Di sini juga kalau kita kasih keterangan berarti D1X, D2X dan D3X. Kemudian ada dua sifat dari global stiffness matrix atau K global. Ya. Jadi K global itu sebutannya adalah global stiffness matrix ya. Yang pertama simetri. Apa maksudnya dari simetri teman-teman? Simetri adalah jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi yang namanya K global itu jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Kalau tidak sama berarti dia salah. Kemudian yang kedua, sifat dari K global itu adalah singular. Apa maksudnya singular itu? Ya. Singular adalah kalau kita cari determinannya teman-teman, itu jumlahnya adalah 0. Jadi kalau kita cek nih ya, determinannya nanti itu determinannya sama dengan 0. Itu yang namanya singular. Ya. Oke, kita sudah dapat K globalnya ya. Sehingga kalau kita assembling jadi satu ya, jadinya seperti ini teman-teman. Matriksnya finalnya itu jadinya seperti ini. Ya. Untuk sistem yang kita analisis tadi, jadi sistem yang ini
sistem yang ini tadi, ya, itu matriksnya seperti ini. Ya. Ini F-nya global ya. Jadi ini sudah posisi global. Ini juga K global. Yang ini juga displacement yang global. Gitu. Sehingga kalau kita jabarkan persamaan matriks ini ya. Sebelumnya kita cek dulu ya. F1X, F2X, F3X. Berarti ini matriks 3 baris 1 kolom 3 kali 1. Oke. Displacementnya juga sama berarti ya. 3 baris 1 kolom. Berarti matriks K-nya 3 kali 3. Kita cocokkan apakah memenuhi? Maaf, ini 3 kali 1 teman-teman ya. Displacementnya 3 kali 1. Oke. Matriks 3 kali 3 dikalikan 3 kali 1, apakah hasilnya sesuai? Ya, ini harus sama. Oke. Hasilnya adalah 3 kali 1. Oke, sama. Sekarang matriks ini kita breakdown ke dalam persamaannya ya. Jadi nanti ada 3 persamaan ya. F1X itu sama dengan K1 kali D1X. Ini. Minus K1 kali D2X. Ini. Oke. 0 kali D3X, 0 ya. Kemudian F2X sama dengan minus K1 kali D1X. Ini. Oke. K1 plus K2 kali D2X yang ini. Kemudian minus K2 kali D3X yang ini. Oke. Selanjutnya F3X sama dengan 0 kali D1X. 0 ya, tidak perlu ditulis. Kemudian minus K2 kali D2X ini. Tambah K2 kali D3X ini. Oke. Berarti kita sudah dapat 3 persamaan nih teman-teman. Untuk menyelesaikan permasalahan spring tadi ya. Dengan 2 spring. Suatu sistem dengan 2 spring dan 3 knot. Oke. Ini kesimpulan yang tadi kita bahas tadi ya. Gayanya ya, hubungan lokal dan global. Ini persamaan yang kita breakdown tadi ya di slide sebelumnya. Oke. Di sini juga berlaku hukum kesetimbangan gaya seperti yang saya sampaikan tadi ya. Sigma F sama dengan 0. Jumlah gaya yang terjadi pada suatu sistem itu harus 0. Jadi kalau kita lihat sistem ini kita tadi ada 3 gaya ya. 3 external load. Jadi kalau ketiga gaya itu kita jumlahkan, itu hasilnya harus 0 teman-teman. Berarti itu hasilnya kemungkinan besar betul. Tapi kalau penjumlahan gaya-gaya yang terjadi tidak 0, itu harus kita cek lagi begitu. Oke teman-teman, ini tadi kesimpulan yang kita kerjakan ya. Ini koordinat global ya, di mana sistemnya kita assembling jadi satu. Kemudian ketika kita menganalisis di tiap-tiap elemen itu berarti ada koordinat lokal, ada elemen 1 dan elemen 2. Jadi nanti kita harus memperhatikan notasinya ya dan juga pertanyaannya. Yang ditanyakan itu untuk koordinat global atau lokal ya. Misalnya ditanyakan gaya tiap elemen. Ya, gaya tiap elemen. Gaya tiap elemen berarti kita harus menghitung gaya lokal. Ya. Tetapi kalau kita yang ditanyakan gaya not 1 ya, berarti itu di posisi global. Ya, jadi harus kita perhatikan pertanyaannya dan di koordinat mana dia berada gitu. Oke, ini untuk penamaannya ya. Lokal dan global, jadi tidak perlu bingung, teman-teman. Ini stiffness matrix yang kita assembling tadi, ini untuk elemen 1 ya.
di mana dia elemen 1 itu antara node 1 dan node 2, tetapi kemudian kita extend tadi ya. Di sini kita tambahkan D3X, tapi isinya 0, 0, 0 semua ya. Kemudian gitu juga dengan elemen 2 ya. Elemen 2 itu antara node 2 dan node 3. Berarti dia tidak mengandung node 1, berarti di sini node 1-nya 0, 0 semua ya. Kalau ditambahkan di sini kan D1X, di sini 0, 0 semua. Ya. Sehingga kita assembling jadi satu, hasilnya seperti ini gitu. Global stiffness matrix. Oke. Sekarang kita ke contoh soal, teman-teman, ya. Ada suatu sistem seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini ada 3 spring ya, 1 2 3, berarti 3 elemen ya. Kalau kita mau bagi ke dalam elemen, ada 3 elemen. Kemudian ada 4 node ya. 1 2 3 4. Yang ditanyakan adalah bagaimana cara menghitung atau mencari K global, global stiffness matrix ya. Caranya ada 2 ya. Bisa kita langsung mencari K globalnya secara bersama-sama kalau kita sudah tahu ya posisinya, atau kalau tidak kita bisa mencari K untuk tiap elemen ya. Gini contohnya, misalnya untuk elemen 1 ya, K1 kita cari ya. K1 berarti isinya K1 minus K1 minus K1 dan K1. Elemen 1 itu antara node 1 dan node 2, teman-teman. Berarti ini D1X ya. D1X, D2X ya. Di sini juga ya, D1X, D2X. Sedangkan nilai K1 adalah 1000 ya. Berarti K1 adalah ini, teman-teman. Ini adalah K1. Kemudian kita cari K2 ya. K2 itu berarti ya, ini K2 minus K2 minus K2 dan K2. Elemen 2 itu antara node 2 dan node 3. Berarti ini D2X, D3X, D2X, D3X. Berarti yang ini antara D2X dan D3X. Ini, teman-teman. Ya. Terakhir kita cari untuk K3 atau elemen 3. Elemen 3 itu berarti ya, ada K3 minus K3 minus K3 dan K3. Dia elemen 3 itu antara node 3 dan node 4. Berarti ini D3X, D4X, ini D3X, D4X. 300. Berarti yang ini. Ya. Berarti kalau kita sudah tahu rumusnya ya, kita bisa langsung menuliskan pada saat posisi K global. Tapi kalau kita ragu-ragu, kita bisa membreakdown satu persatu ya, K1, K2, K3, baru kita masukkan ke dalam K globalnya, gitu teman-teman. Ingat, patokan untuk K global itu adalah jumlah node-nya, bukan jumlah elemennya, teman-teman. Dalam sistem ini kita lihat node-nya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti nanti pasti K globalnya itu bentuknya matriks 4 kali 4. Jadi K global yang kita lihat adalah jumlah node-nya, bukan jumlah elemennya. Oke. Selanjutnya, wah, ada suatu sistem seperti ini ya. Jadi ada berapa ini? Ada 3 elemen ya, ada 3 elemen. Kemudian di tengah itu ada rigid bar ya. Rigid bar itu bar yang posisinya fix
Biasanya di atas bawahnya ini ada seperti bearingnya ya. Jadi ketika dia dibebani suatu gaya sedikit saja, maka dia akan bergeser bisa ke kanan, bisa ke kiri. Ya. Jadi rigid bar ini dianggap sebagai satu not ya, yaitu not 2. Jadi ini dianggap sebagai satu not 2. Oke. Sebenarnya kalau kita melihat seperti ini ya, K2 dan K3 ini bisa kita jadikan satu. Karena dia kan berada pada not yang sama, yaitu not 2 dan not 3. Ya. Jadi ini kalau kita kasih keterangan sebenarnya ini adalah D1X, D2X, D3X, ini D1X, D2X, D3X. Coba kita cari K untuk elemen 1 ya. Elemen 1 itu antara not 1 dan not 2. Berarti K1 sama dengan K minus K minus K, ini K1 ya, K1, 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 dia antara not 1 dan not 2. Ini D1X, D2X, D1X, D2X. Berarti yang ini ya teman-teman. Ya, ini. Sedangkan untuk yang ini, itu kita bisa cari K-nya, K. Bisa langsung kita jumlahkan. Berarti K2 plus K3, kemudian minus K2 plus K3, berarti ini dalam kurung ya. Ini sama minus K2 plus K3, ini K2 plus K3. Tapi ingat dia posisinya antara D2 dan D3X. Ini D2X, D3X. Berarti yang ini. Yang ini teman-teman. Jadi hati-hati ketika kita menempatkan K globalnya ya. Harus sesuai dengan notnya. Jadi ketika teman-teman mencari K tiap elemen, jangan lupa dituliskan keterangan notnya ya, agar kita tidak salah mengassembling ya. Jangan lupa dituliskan notnya ya, ini adalah keterangan not, ini penting. Kalau keterangan notnya tidak dituliskan, maka teman-teman akan kesulitan ketika mengassembling di dalam K globalnya. Kira-kira begitu teman-teman. Oke. Yang terakhir ya, ada contoh ya, imposition of boundary condition ya. Jadi ada dua kasus terkait dengan boundary condition ya. Bisa yang kasus pertama itu homogeneous boundary condition ya. Jadi ada boundary condition yang diketahui ya. Salah satunya adalah displacement-nya, node-nya adalah 0 ya. Contohnya seperti ini ya, homogeneous ya. Ketika kita mengetahui boundary condition apa teman-teman? Boundary condition itu adalah kondisi yang bisa kita tentukan dari awal ya. Ketika kita melihat suatu sistem ya. Misalnya ini, ada dua spring di sini ya, dua elemen, ada 3 node ya. Kalau kita lihat node 1 ya, dia menempel pada suatu dinding atau suatu bidang yang fix gitu. Jadi tidak akan mungkin terjadi pergeseran di situ. Makanya bisa kita tentukan displacement-nya untuk sistem ini node 1 ya. D1X atau displacement node 1 yang searah sumbu X itu sama dengan 0 ya. Ini yang salah satu yang kita namakan boundary condition. Ya, D1X sama dengan 0. Karena dia menempel pada suatu bidang yang fix atau tetap. Selain itu, apa yang bisa kita tentukan dalam sistem ini ya? F3X sudah diketahui ya. Berarti ini juga termasuk boundary condition yang bisa kita tentukan. F3X sama dengan 5 Newton. Oke, K-nya sudah tahu, K1-nya, K2-nya sudah tahu. D2X belum diketahui, D3X belum diketahui. Ya. Kemudian terkait gaya ya. Coba teman-teman lihat.
ada gaya di ujung sini. Ya. Kira-kira kalau ada gaya aksi seperti ini, gaya reaksinya kira-kira di mana teman-teman? Dan di mana arahnya? Ya. Kalau ada gaya di ujung kanan, gaya aksi ya, pasti nanti gaya reaksinya posisinya di sini kan teman-teman. Ya. Dan juga arahnya pasti nanti berlawanan. Ini kira-kira ya. Nanti kita lihat dari hasil perhitungan ya. Apakah betul gaya di F1X itu nilainya minus? Dan nilainya sama, apakah minus 5 ya misalnya. Ya. Nah, dari analisis ini sebenarnya bisa kita asumsikan ya, bahwa gaya yang terjadi di node 2 di tengah ini itu kita asumsikan dia mendekati 0. Ataupun misalnya ada gaya di situ itu yang terjadi kecil sekali ya. Kecil sekali. Jadi bisa kita asumsikan F2X sama dengan 0. Karena ini posisinya simetri teman-teman ya. Kalau ada gaya di sini, gaya aksi di sini ya, pasti gaya reaksinya di ujung yang satunya. Dan juga arahnya pasti akan berlawanan ya. Karena ada hukum sigma gaya sama dengan 0. Ya, nanti akan kita lihat ya. Oke. Dari boundary condition ini kita buat persamaannya ya. F sama dengan K kali D-nya. F sama dengan K kali D-nya. Nah ini teman-teman. Nah, ini masalah penulisan saja ya. Nanti kalau teman-teman di perhitungan buat saja tetap F sama dengan K kali D. Kalau ini kan K kali D sama dengan F. Sebenarnya hasilnya sama sih. Tapi kita buat yang ini saja sesuai dengan rumus kita, perhitungan kita ya. Tadi boundary condition apa yang kita ketahui teman-teman? D1X 0 ya. Berarti ini bisa kita isikan 0. D2X belum diketahui, D3X belum diketahui ya. F3X sudah diketahui 5 Newton. Kemudian F2X tadi kita asumsikan 0. F1X ya kita asumsikan belum diketahui ya. Nanti kita cek apakah dia betul besarnya itu minus 5 ya, berlawanan dengan F3X ya. Nanti akan kita cek. Kemudian ini K globalnya teman-teman. Kalau kita lihat ya, kalau kita beri keterangan sebenarnya ini kan D1X, D2X, D3X ya. Kemudian yang untuk yang elemen 1 pasti ini ya, 500 ya. Yang untuk elemen 2 pasti yang ini. 600 ini kan gabungan pasti 500 dan 100 kan. K1 plus K2. Oke. Dengan persamaan matriks ini kita bisa jabarkan atau dapatkan 3 persamaan ya. Mari kita jabarkan ya. Berarti F1X ya. Itu sama dengan 500 nya 500 kali 0 itu 0. Kemudian minus 500 kali D2X ya. Minus 500 kali D2X berarti ini. Tambah 0 kali D3X. 0 ya. Oke. Sekarang selanjutnya 0. 0 ya. 0 sama dengan minus 500 kali 0 itu 0. Minus plus ya. 600 kali D2X. 600 kali D2X dikurangi 100 kali D3X. 100 kali D3X. Oke. 0 kali D1X. 0, 0 kali 0, 0. Kemudian minus 100 kali D2X. Tambah 100 kali D3X. Sama dengan 5 ya. Nah, jadi kita dapat 3 persamaan di sini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita bisa melakukan eliminasi atau substitusi dari persamaan yang kita punya teman-teman. Contohnya sekarang misalnya. Kita mau melakukan eliminasi misalnya. Persamaan 2 dan 3 itu kalau kita lihat di sini minus 100 D3X, di sini plus 100 D3X. Berarti ini kan bisa kita jumlahkan. Kita tambahkan.
minus tambah plus, berarti ini bisa hilang, kita coret ya. 600 D2X tambah minus 100 D2X berarti kan 500 D2X sama dengan 0 tambah 5 berarti 5. Berarti D2X sama dengan 5 dibagi 500. 0,01. Kita lihat satuannya ya, Mas, sepertinya meter ya. Nah, kita lihat D2X itu 0,01 meter. Oh, betul. Kalau D2X-nya ketemu, D3X-nya bisa kita cari, teman-teman. Hasilnya ini ya. Kalau D2X dan D3X-nya sudah ketemu, kita bisa mencari F1X-nya. Nah, F1X-nya kita cek. Berapa hasilnya? Oh, minus 5 Newton. Kita cek, minus 5 Newton. F1X minus 5. Nah, betul kan? F1X minus 5 kan? Arahnya ke sana ya. Berlawanan dengan F3. Sekarang kita cek. Sigma gaya sama dengan 0. Apakah F1X tambah F2X tambah F3X sama dengan 0? F1X tadi berapa? Minus 5. F2X adalah 0, F3X adalah 5. Oh, betul. Ternyata hasilnya sigma gaya sama dengan 0. Berarti hasilnya kemungkinan besar betul ya. Itu terkait dengan homogeneous boundary condition ya. Jadi ada boundary condition yang diketahui yang salah satunya adalah displacement-nya 0. Oke. Sekarang yang kedua adalah kasus non-homogeneous boundary condition ya. Jadi ada displacement yang diketahui selain yang displacementnya 0, teman-teman. Ini kasusnya sama dengan yang tadi ya. Jadi kita bisa tentukan boundary conditionnya D1X sama dengan 0 karena dia berada pada bidang yang fix ya. Selain itu D3X-nya itu diketahui ya. D3X sama dengan 0,06. Oke. Di not 3 itu ada F3X pastinya. Di not 1 ada F1X. Kemudian di not 2 ada F2X ya. Seperti tadi bisa kita tentukan ya, kita asumsikan ya F2X-nya itu gaya yang terjadi 0 ya karena dia posisinya simetri ya. Jadi kalau ada gaya di sini, pasti nanti yang akan melawan di sini. Ya, kita lihat saja nanti. Kita lihat dari hasil perhitungan ya. Boundary condition ini ya yang sudah kita ketahui kita masukkan ke dalam persamaan ya. D1X tadi ya. Kita sudah tahu 0. Kemudian D3X-nya itu 0,06 kita masukkan di sini, teman-teman. Ya, F1X belum diketahui, F3X belum diketahui, F2X kita asumsikan 0 ya. Ya, dari persamaan matriks ini kita bisa breakdown ya satu persatu ya. Berarti sama seperti yang tadi F1X sama dengan 500 kali 0 itu 0 minus 500 kali D2X ya ini 0 kali D3X kan 0 ya. Kemudian 0 ini 0 sama dengan minus 500 kali 0 0 600 kali D2X di sini. Kemudian minus 100 kali D3X atau D3X-nya 0,06 di sini. Kemudian 0 kali 0 0 minus 100 kali D2X di sini tambah 100 kali 0,06 di sini sama dengan F3X. Jadi kita punya 3 persamaan. Nanti caranya sama. Bisa eliminasi, bisa substitusi. Sehingga kita ketemu D2X-nya ketemu. Kalau D2X-nya ketemu, nanti D3X-nya ketemu. Nanti kita bisa mencari F1X dan F3X. Oh maaf, tadi D3X-nya sudah ketemu ya. Jadi yang dicari hanya D2X saja. D2X ketemu, kita bisa mencari F1X dan F3X dengan 3 persamaan ini. Ya. Jadi kira-kira itu teman-teman materi yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita akan lebih jelas kalau kita mengerjakan soal ya.
Oke, terima kasih. Selamat malam. Selamat mengerjakan soal.